warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EcoTalk, yang mana pada pembahasan video kali ini kita akan membahas materi ketimpangan ekonomi, yang mana materi ini merupakan mata pelajaran ekonomi kelas 11 SMA semester 1. Nah, kira-kira apa saja ya yang akan kita bahas dalam materi ketimpangan ekonomi? Nah, untuk itu mari Ananda simak ya penjelasan materi ketimpangan ekonomi yang akan Ibu sampaikan. Karena di sela-sela video itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada Ananda sekalian. Untuk itu, silahkan cermati dan pahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, Ananda sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembahasan kesenjangan ekonomi ini adalah yang pertama, setelah menonton video interaktif ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan definisi kesenjangan ekonomi. Kemudian, yang kedua, setelah menonton video interaktif, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor kesenjangan ekonomi. Kemudian yang ketiga, setelah menonton video interaktif, peserta didik diharapkan dapat menganalisis indikator ketimpangan ekonomi, yakni indeks Gini dan kurva Lorenz. Kemudian, yang keempat, setelah menonton video interaktif, peserta didik diharapkan dapat menjabarkan solusi mengatasi kesenjangan ekonomi. Nah, untuk itu, peserta didik sekalian, silahkan disimak ya pembahasan yang ada di dalam video ini. Nah, Ananda sekalian, adapun materi pembelajaran kita pada pembahasan kesenjangan ekonomi ini, yang pertama yakni tentang kesenjangan ekonomi. Kemudian yang kedua, terkait faktor penyebab kesenjangan ekonomi. Dan yang ketiga, tentang indikator ketimpangan ekonomi. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang solusi mengatasi ketimpangan ekonomi. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi kesenjangan ekonomi. Nah, Ananda sekalian, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni terkait kesenjangan ekonomi. Nah, pada video kali ini, Ibu sudah menampilkan dua contoh gambar yang sangat berbeda, di mana pada gambar pertama itu merupakan contoh dari pemukiman atau kompleks perumahan orang-orang yang memiliki pendapatan ekonomi atau kelas ekonomi menengah ke atas. Kemudian, pada gambar kedua itu merupakan pemukiman padat penduduk yang termasuk pada pemukiman kotor dan tidak layak huni dan merupakan bagian dari kemiskinan. Nah, dari dua gambar ini, apa yang kira-kira Ananda pikirkan atau apa yang terbayangkan oleh Ananda sekalian? Nah, betul sekali, pasti kesenjangan ekonomi. Jadi, dari dua gambar yang Ibu tampilkan ini, itu merupakan contoh dari kesenjangan ekonomi. Nah, apa ya yang dimaksud dengan kesenjangan ekonomi itu? Jadi, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan ekonomi adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi ini dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat di suatu daerah. Nah, dalam suatu daerah itu bisa terdapat kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan yang sangat tinggi, bahkan di atas rata-rata. Tetapi ada juga kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah dan di bawah rata-rata. Nah, mereka tinggal dalam tempat atau daerah yang sama. Jadi, itulah definisi dari kesenjangan ekonomi. Nah, Ananda sekalian, itulah tadi tentang pengertian dan juga contoh dari kesenjangan ekonomi. Kemudian kita masuk pada faktor penyebab kesenjangan ekonomi. Kira-kira apa saja ya yang bisa menyebabkan kesenjangan ekonomi itu? Nah, jadi yang pertama, faktor penyebab kesenjangan ekonomi itu adalah kondisi demografi. Nah, kondisi demografi ini itu berkaitan dengan kependudukan. Kondisi penduduk di satu daerah dengan daerah lainnya tentulah berbeda.
Nah, baik itu dari segi jumlah, komposisi, dan juga persebaran. Nah, ini merupakan salah satu faktor dari kesenjangan ekonomi. Kemudian yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah elevator bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, meski memiliki kurikulum yang sama, tetapi setiap daerah itu tidak memiliki kualitas yang sama dalam hal pendidikan. Kemudian yang ketiga itu tentang pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang merata merupakan salah satu langkah negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Nah, salah satu contoh bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur. Contohnya seperti jalan tol, kemudian adanya pelabuhan, bandara, itu merupakan contoh dari pembangunan. Kemudian yang keempat, kurangnya lapangan pekerjaan. Kesejahteraan masyarakat salah satunya itu dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja. Nah, jika lapangan kerja itu sempit atau dengan sempitnya lapangan pekerjaan, tentunya nanti akan memunculkan pengangguran masyarakat. Nah, ujung-ujungnya nanti akan berdampak pada pendapatan, dan jika pendapatan mereka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentunya itu akan menyebabkan kemiskinan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah kesenjangan pendapatan. Tingkat pendapatan atau upah di setiap daerah itu berbeda-beda. Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi, sebab masyarakat itu di daerah perkotaan atau daerah industri akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang ada di daerah pedesaan. Nah, Ananda sekalian, itulah tadi tentang penjelasan faktor-faktor penyebab dari kesenjangan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan indikator ketimpangan ekonomi. Nah, indikator yang pertama itu adalah indeks Gini atau koefisien Gini. Nah, di mana koefisien Gini ini adalah nilai dari koefisien yang berkisar di angka 0 atau 0% hingga 1 atau 100%. Nah, di mana jika angka koefisien Gini ini mendekati angka 0, maka pendapatan itu terdistribusi secara merata. Tetapi, semakin mendekati angka 1, itu menunjukkan pendapatan itu tidak terdistribusi secara merata. Nah, mudah saja ya Ananda untuk mengingatnya terkait tentang koefisien Gini ini. Jika dia itu mendekati angka 0, maka dia pendapatannya itu terdistribusi secara merata. Namun, jika dia mendekati angka 1, berarti pendapatannya tidak terdistribusi secara merata. Ananda sekalian, indikator ketimpangan ekonomi yang kedua yakni kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase pendapatan dengan persentase penerima pendapatan selama kurun waktu tertentu. Dan biasanya berbagai negara itu mengukurnya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, kurva Lorenz itu disertai angka kemiringan 1 yang disimbolkan dengan garis diagonal. Nah, semakin jauh kurva dari garis diagonal, maka distribusi pendapatannya itu tidak merata. Dan sebaliknya, jika semakin dekat kurva itu dengan garis diagonal, maka distribusi pendapatannya itu secara merata. Jadi, Ananda cukup mengingat jarak antara kurva dengan garis diagonal. Jika dia mendekati garis diagonal, berarti pendapatannya terdistribusi secara merata. Tetapi, jika kurvanya itu menjauh dari garis diagonal, itu berarti pendapatannya itu tidak terdistribusi secara merata. Nah, Ananda sekalian, silahkan perhatikan grafik persentase pada gambar yang Ibu tampilkan di samping penjelasan kurva Lorenz itu. Jadi di situ ada negara A dan juga negara B. Nah,
Silahkan Ananda jawab sesuai dengan teori kurva Lorenz. Pertanyaannya adalah, negara manakah yang pendapatannya terdistribusi secara merata? Jelaskan menurut teori kurva Lorenz. Kemudian yang kedua, negara manakah yang pendapatannya tidak terdistribusi secara merata? Jelaskan menurut teori kurva Lorenz. Nah, silahkan Ananda kerjakan ya soal tersebut. Ananda sekalian, itulah tadi tentang indikator ketimpangan ekonomi. Jadi, indikator ketimpangan ekonomi itu ada dua. Yang pertama tadi bisa melalui koefisien Gini, kemudian yang kedua itu adalah kurva Lorenz. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan solusi mengatasi kesenjangan ekonomi. Nah, apa saja ya solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi itu? Nah, yang pertama pendidikan. Sebagaimana penyebab dari kesenjangan ekonomi adalah pendidikan yang tidak merata, maka solusi mengatasi kesenjangan ekonomi adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar merata. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan ini merupakan salah satu faktor yang penting untuk memperkuat fondasi perekonomian. Jadi, untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, maka kita harus memperkuat atau meningkatkan pertumbuhan pendidikan atau kualitas pendidikan kita. Ananda sekalian, kemudian yang kedua yakni solusi mengatasi kesenjangan ekonomi ini melalui infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Nah, tidak dapat dipungkiri adanya infrastruktur ini yang tidak merata menyebabkan lambatnya pengiriman barang di berbagai daerah, sehingga meningkatkan biaya produksi dan juga harganya akan meningkat. Nah, salah satu pembangunan yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi adalah dengan misalnya membangun pelabuhan, kemudian bisa membangun jalan tol, kemudian bandara. Untuk apa? Untuk kegiatan pengiriman dan juga menerima barang itu agar bisa dilakukan dengan cepat. Jadi harga suatu barang itu akan stabil dan tidak semahal apabila infrastruktur kita tidak merata. Nah, itulah fungsi dari pembangunan infrastruktur yang merata. Nah, Ananda sekalian, yang ketiga, solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini yakni melalui adanya subsidi. Nah, pemberian subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat itu dapat menjadi solusi bagi masalah kesenjangan ekonomi. Subsidi dari pemerintah itu dapat berupa bantuan secara langsung maupun bantuan dalam bentuk modal alat kepada masyarakat. Nah, agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Kemudian contohnya untuk bantuan secara langsung ini misalnya berupa uang, BLT atau bantuan langsung tunai. Kemudian bisa juga berupa KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Kemudian bisa juga melalui subsidi pendidikan misalnya Kartu Indonesia Pintar. Kemudian untuk modal dan alat kepada masyarakat ini misalnya bisa dengan memberikan subsidi pupuk kepada para petani. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari subsidi. Kemudian apalagi contoh subsidi lainnya? Subsidi BBM atau bahan bakar minyak. Dan juga masih banyak subsidi-subsidi lain yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mengurangi atau untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi dalam suatu negara. Nah, Ananda sekalian, itulah tadi pembahasan kita terkait tentang materi kesenjangan ekonomi, di mana materi kesenjangan ekonomi itu tadi kita mulai dengan pengertian kesenjangan ekonomi itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas tentang faktor-faktor penyebab kesenjangan ekonomi. Nah, yang ketiga, kita sudah membahas tadi tentang indikator ketimpangan ekonomi, yakni ada koefisien Gini dan juga kurva Lorenz. Kemudian yang keempat, tadi kita sudah membahas
solusi apa saja yang dapat diterapkan untuk mengurangi atau untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi. Nah, jadi kita sudah berada pada akhir pembahasan. Nah, untuk itu sebelum Ibu akhiri video ini, Ibu meminta Ananda sekalian untuk membuat kesimpulan terkait pembahasan ketimpangan ekonomi. Silahkan Ananda buat apa kesimpulan kita pada materi ketimpangan ekonomi. Nah, mungkin demikian yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Damn.